Fatihah. Fatihah kan surat dari Al-Quran. Bahkan Fatihah ini, seluruh Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut apa? Fatihah pembuka dari Al-Quran. Sebagai Ummul Quran, induknya Quran, Fatihah ini. Jadi semua dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu ada di dalam surat Fatihah. Termasuk Yasin. Kandungannya, intinya. Kandungan intinya itu ada di dalam surat Fatihah. Makanya kita dalam sholat pun wajib baca Fatihah dan ditaruh bacaan yang pertama. Dan itu wajib. Bacaan Quran pertama kan Fatihah. Kalau surat setelahnya Fatihah itu kan sunnah. Tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau surat Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Imam maupun makmumnya. Walaupun ada pendapat ulama yang mantap lain mengatakan Fatihah makmum ikut imam. Itu kan. Tapi hanya pendapat ini kalah dengan pendapat mayoritas ulama madhab lain. Di antara Imam Syafi'i, Imam Malik tetap mengatakan Fatihah ini rukunnya sholat. Kan gitu. Hambali pun sama. Gitu. Jadi jangan kita kemudian ada orang Fatihah untuk kabul hajat, tidak boleh. Jangan. Ya. Wadan fil di dalam hakikatnya. Wadan fil di dalam hakikatnya. Intinya, innama bahwasanya huwa dia perbuatan tersebut, ya, perbuatan tawasul dengan baca Fatihah ini, agar doanya, agar hajatnya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Hakikatnya apa sih hakikatnya? Dia baca Fatihah tadi. Tawasulun adalah bentuk tawasul, ya. Kita menyambung, kita berhubungan, ya. Kita bertawasul billahi dengan Allah. Bukan tawasul dengan surat Fatihah, bukan. Tapi intinya kita tawasul menghubungkan semuanya kepada Allah, menyerahkan, ya, atau dalam pengertian lain menyerahkan semuanya kepada Allah agar Allah dengan bacaan Fatihah itu, karena Fatihah merupakan umul Quran, mudah-mudahan Allah mengabulkan atau secepatnya mengabulkan hajat atau tujuannya. Nah, seperti itu. Jalla yang maha agung, wa dan ala yang maha mulia kedudukannya. Ya, bagi yang jomblo-jomblo ini mungkin kok gak rapi-rapi, mau coba Fatihah sing akeh. Fatihah mudah-mudahan saya cepat kawin, dapat jodoh lah, Fatihah. Terus gitu. Yang tidak punya anak sama tawasul gitu. Yang tidak punya anak, lama tidak punya keturunan, terus baca tawasul dengan Fatihah yang banyak. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Gitu. Yang rezekinya sumpek, ya. Rezekinya sumpek, ya mudah-mudahan ya. Yang hidupnya ruwet, mumet, jelimet, mapet-mapet itu kan, ya Fatihah. Di antaranya Fatihah gitu. Mudah-mudahan dikampangkan urusan. Loh, seperti itu. Tawasul, menghubungkan perkara yang baik, amal ibadah baik, agar cepat dikabulkan Allah. Intinya sama, kepada siapa intinya itu? Menghubungkan kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Ya. Wadan fil di dalam hadis, sebuah hadis Al-Qudsi, Qudsi. Ya, hadis Qudsi. Allah berfirman, dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Qasamtu, ini firman Allah, tapi dalam hadis Qudsi. Bukan Quran, hadis Qudsi bukan Quran. Tapi firmannya Allah. Ya, Nabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan Allah dalam hadis Qudsi. Lisannya Nabi menyampaikan, tapi redaksinya dari Gusti Allah. Isi redaksinya semua dari Allah, itu hadis Qudsi. Nabi yang menyampaikan, Nabi. Beda dengan Quran. Quran langsung Allah menyampaikan kepada Nabi tanpa perantara. Apa kata Allah firman-Nya Allah dalam hadis Qudsi? Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtu, aku telah membagi as-sholata pada yang namanya sholat. Baini antara diriku, baini di antara diriku.
Baini di antara diriku, wa baina dan di antara abadi hambaku. Nisfa ini menjadi dua bagian. Ya. Wa dan li abadi bagi hambaku. Ya. Wa dan li abadi bagi hambaku. Perkara atau sesuatu atau hajat atau keperluan sa'ala yang dia minta, yang dia telah minta, yang dia telah hajatkan, yang dia telah sampaikan kepada Allah. Ya. Jadi sholat saja. Kita setelah melakukan sholat, silakan ya Allah dengan sholatku ini kabulkan hajatku, permohonanku loh. Itu kan? Ya kan? Ya, ini diantaranya ada terkandung pembahasan tawasul, ya gitu kan. Jadi minta-minta kepada Allah dengan sholatku ya Allah, dengan ibadahku ya Allah, kabulkan selama ini aku jalankan. Walaupun dalam ilmu sufistik, ini derajat paling rendah. Minta sesuatu dengan amal perbuatan seakan-akan kita minta jatah. Ya boleh, sah-sah saja. Cuma dalam ilmu sufistik yang pembahasannya tinggi, kadarnya tinggi, ya itu rendah. Rendah memang. Kalau kita ibadah sebenarnya kan tidak usah minta apa-apa. Apa jari Gusti Allah. Badike surga, ya. Bagadike surga istilahnya. Cuma penting aku ibadah karena rasa cinta kepada Allah. Nah, itu bagus. Tapi andai kata kita minta kepada Allah setelah kita sholat, ya boleh karena juga ada ajarannya. Itu loh. Karena ada ajarannya. Nabi mengajar dalam hadis qudsi ini. Silakan setelah sholat minta hajatmu apa. Dalam baca Quran sama, minta hajat kita apa. Quran ditutup, minta ya Allah barokahnya Quran, barokahnya ayat, barokahnya huruf per kalimat dalam Quran yang saya baca ini, dalam surat ini, saya punya hajat demikian. Silakan. Gitu loh. Nah, itu juga namanya tawasul. Gitu loh. Nah, catatan kaki di bawah, akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkan riwayat hadis tersebut Muslimun, Imam Muslim. Dalam kitab Sahih beliau. Sanadnya min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada tambahan sedikit. Ya, ada tambahan sedikit. Jadi kemarin belum sempat saya sampaikan. Orang kalau sudah meninggal itu, ini kemarin kelewatan saya sampaikan. Jadi sekarang saya sampaikan mumpung ingat saya. Orang kalau sudah meninggal, ketika dia mau dimandikan dan ketika dia dikirim berangkatkan ke kuburan, ya, dikafani, dikirim berangkat kuburan, dimasukkan ke liang lahat. Orang meninggal ini tahu siapa yang memandikan dia, siapa yang mengkafani dia, siapa yang memikul jenazahnya, siapa yang memasukkan ke liang lahat. Orang mati ini tahu. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bergerak, tidak bisa apa. Kalau bergerak ya melayu. Ya. Mati kok obah, berarti si urip. Ya, urip dalam ukuran kehidupan manusia. Tapi orang mati ini, ya tadi kemarin saya sampaikan dalam pembahasan yang lalu. Mati menurut kita tidak bisa napas. Kita kan masih bernapas. Tapi orang mati ini masih bisa merasakan. Ini bisa merasakan dan bisa melihat siapa yang mandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang mensolati, siapa yang memikul jenazahnya, siapa yang memasukkan ke liang lahat. Orang mati tahu. Iya, masih di alam dunia itu, masih belum sampai terakhir di alam kuburnya dia tahu
Ya sama dengan orang diziarahi kuburnya kalau sudah mati, ya tahu juga. Oh, jangan mati jangan dianggap mati, apalagi orang mati ya diuncal-uncal loh. Makanya kalau mandikan orang meninggal, ketika kita misalnya dimintai tolong mandikan orang yang sudah meninggal, hati-hati pelan-pelan. Jangan kemudian ambil sabun, kuwosok koyong umbah montor. Ini mudin ini harus paham masalah itu. Makanya hadisnya ini Imam Ahmad, Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Beliau menyampaikan, kemudian Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Mundah. Sanadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Innal mayyita ya'rifu man yaghsiluhu, man yughsiluhu wa yahmaluhu atau wa yahmaluhu wa man yukaffinuhu wa yud apa ini? Ya. Wa yudallihi fi khufratihi. Jadi orang mati itu dia ya'rifu mengetahui man orang yughsiluhu yang sedang memandikan dirinya. Wa yahmiluhu yang sedang memikul jenazahnya. Waman yukafinuhu dan orang yang mengkafaninya. Wa yudallihi dan orang yang memasukkan dia apa? Delujurno, orang Jawa bilang delujurnya dia fi hufrati di liang kuburnya. Tahu orang mati. Tahu. Kalau nggak percaya besok ada orang mati tanya, "Emen ro tak dusi?" Nek jawab Melayu oh. Baru mati. Ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu. Kalau dia itu mengetahui, tapi orang mati tahu. Nah, seperti itu. Jadi sampai di kuburan, sampai sudah ditanam, ya, tahu suaranya orang yang jalan di atas kuburnya tahu. Orang mati. Nah. Nah. Nah, kemudian dalam kitab yang disusun kumpulan hadis oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Khulyatul Auliya dari sahabat Amr ibni Dinar, ya, beliau mengatakan dalam kitab tersebut, ma min mayyitin yamutu illa waruhuhu fi yadi malakin yanduru ila jasadihi kaifa yughsilu wa kaifa yughsalu mabni majhul kaifa yughsalu wa kaifa yukaffanu wa kaifa yamsi bih wa yuqalu lahu wa huwa ala saririhi isma' sana'an nasi alaika. Jadi ma min mayyitin, tidak ada orang yang sudah meninggal yamutu yang dia meninggal illa melainkan waruhuhu fi yadi malakin, ruhnya itu masih berada di genggaman tangannya seorang malaikat. Malaikat siapa? Israil. Ya. Yang dulu ila jasadi, orang yang mati tersebut ya masih di rumah ini. Dia bisa melihat, memandang jasadnya. Gitu. Kaifa yughsalu, bagaimana dia dimandikan. Dia tahu dimandikan prosesnya seperti apa. Dia tahu dimandikan. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Nah, makanya ada orang dulu ngomong seakan-akan seperti mimpi orang mati. Seakan-akan seperti mimpi. Wa kaifa yukafanu, bagaimana dia dikafani, wa kaifa yamsi, bagaimana ya orang-orang dia berjalan, ya orang-orang berjalan mikul dia tahu. Wa yuqalu lahu wa huwa ala saririhi isma' sana'an nasi alaika. Dan dikatakan kepada si mati ini, orang mati, wa huwa ala sariri, dalam keadaan dia masih di atas apa ini namanya? Pembaringan, apa istilahnya, amben gitu. Ada yang ngomong sama dia, mungkin malaikat ini yang ngomong, isma' sana'an nasi alaika, dengarkan orang-orang itu muji atas kamu. Atau dengar tuh wong-wong lu ngomong, kamu orang baik, kamu orang yang tekun. Nah, kalau yang ngomong ini orang yang nggak senang sama dia karena kelakuan si mayit ini, hidupnya ini nyusahkan orang, ya mau sama dia mendengar, gitu loh.
Oh, wong iku lho ngomong awakmu welek, dwablek, mokong. Tahu dia dengar, diomongkan sama malaikat. Gitu. Nah, seperti itu. Ini dalam kitab Kuliyatul Auliya. Nah, sampai-sampai orang mati itu dalam riwayat Imam Abi Dunya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang mati innal mayyita la ya'rifu kulla syai'in. Benar, ya, benar orang yang mati itu dia mengetahui segala sesuatu, setiap sesuatu yang di sekitarnya tahu. Sampai-sampai orang mati itu ketika dimandikan itu ngomong, ya, Allah khafafta alayya ghasli. Ingat, pelan-pelankan. Kamu mandikan saya itu pelan-pelan. Orang mati itu sakit. Kata Nabi itu ibarat dipukul pedang yang sangat tajam. Puluhan pedang sangat tajam. Dia pesan pada yang mandi. Tapi yang mandikan ini nggak mendengar. Gitu. Dia nggak mendengar. Ya, mudin ini kadang-kadang yang mudin yang nggak punya ilmu, yang nggak pernah. Mohon maaf kan, nggak semua mudin itu kadang-kadang. Kalau mudin dulu ngaji, kalau mudin sekarang nggak belum tentu ngaji kan. Ini karena sering saya jumpai ada mudin kok mandikan seperti ini kadang. Mudin-mudin yang nggak pernah ikut diklat, nggak pernah ikut kajian-kajian pembahasan masalah orang meninggal itu bagaimana caranya. Pokoknya dia asal bisa gitu aja, ya repot. Ya, mudin itu harus paham bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara memandikan. Ya, jangan kemudian mandikan dia jijik, semprot, semua. Yang mati bengok-bengok, ya sakit. Apa mana yang mati karena uang lambungnya ditutup, sing mudin duwe punya dendam misalnya sama yang mati. Yang mati wong mokong berandal, mudine tahu ditempiling misalnya. Mudin ini nggak kena, mungkin ini cerita hayalan saya. Hayalan saya mudin ini mangkel dikaploki ya garo sing sekitarnya ya garo. Kan gitu. Kapok kon, aku pengen kaploki tak kaploki lah. Ya naudzubillah jangan sampai seperti itu. Makanya ngerawat jenazah itu berat, sulit, harus tahu ilmunya juga. Kemudian masyarakat itu juga harus paham betul tugasnya seorang imamuddin, istilahnya itu sekarang disebut singkat dengan muddin. Ya harus kita ini paham. Susahnya jadi muddin. Tengah malam dibangunkan orang untuk ngerawat jenazah. Ya kan? Belum tidur, ya sudah dibangunkan orang. Sampai kadang-kadang sampai menjelang subuh. Nah, makanya mudin ini nek dijamoni sing akeh ya sakno, kan gitu ya. Omongane mudin ini gak digaji. Ya tahu ada gajinya apa enggak, tapi ya saya tahu ada yang digaji, ada yang enggak. Yang enggak digaji itu yang mudin-mudin kampung-kampung kecil-kecil. Enggak ada gaji ini. Terus masyarakatnya, RT RW ini gak mau tahu. Seharusnya harus ditunjang ekonominya si mudin. Apalagi orang mati itu kadang-kadang dadak. Ya nek wong mati janjian dhisik ngono, mudin aku menikmati rawatan enak. Ya, sekarang enggak kan, moro-moro dengar kabar ini meninggal, mudin sudah mau pergi jualan misalnya mudinnya misalnya orang pedagang misalnya. Disusul dagangan ini sapa sing ngedol. Ya nek orang mati sak menit 2 menit mari selesai urusan mati kubur pulang dia enak. Prosesnya lama ngurus yang mati, makanya harus paham, harus bijak, harus ngerti masyarakat, terutama pemimpin masyarakat, RT, RW, yo, kasihlah jatah dia, buat iuran warga kematian, nanti mudinnya dapat sekian, gitu kan? Yang gali dapat sekian, walaupun seharusnya memang nggak dibayar, cuma kita harus tahu sendiri. Kadang-kadang enggak, makanya saya sering didatangi mudin itu mengeluh bagaimana? Ya tadi itu contohnya ada seorang mudin dia pedagang. Ya, pedagang itu kan dia tidak ikut orang, usaha modal-modal sendiri, apalagi pedagang makanan. Sudah masak, tiba-tiba didatangi keluarga si mayit. Pak Mudin minta tolong, keluarga saya ada yang meninggal. Loh kapan? Ini dagangannya mau berangkat, mau jualan. Gitu. Ya, terus yang nunjang siapa Pak Mudin? Makanya Pak Mudin harus diperhatikan. Harus gajinya ya kalau bisa disamakan dengan
Pejabat seperti RT RW malah lebih berat ngurusi mudin. Lebih berat urusan orang mati ini, urusan mudin ngurusi orang mati berat urusan. Saya tahu sendiri. Saya sendiri pernah berapa kali ngerawat jenazah, ya, karena mudinnya tidak hadir. Ya, apalagi waktu itu saya pernah, ini pengalaman saya. Jenazahnya itu sudah, karena dia mungkin meninggalnya itu karena sakit daleman. Jadi keluar darah dari mulut, hidung, telinga. Waduh, tidak berhenti-henti. Tidak berhenti-henti. Tidak berhenti-henti ini. Jadi saya sumpel kapas, ini pengalaman sudah lama. Sudah lama. Tidak berhenti, darah terus keluar gitu. Ya Allah, saya sambat, ya Allah kok. Ini ujian apa ini? Apa saya banyak dosa atau yang jenazah ini banyak dosa? Kebetulan jenazah itu seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf. Baru masuk Islam berapa bulan. Tapi alhamdulillah meninggal dalam keadaan dia iman kepada Allah. Asalnya non-muslim. Jadi saya pernah merawat jenazah. Dimintai tolong itu. Orang Sidoarjo waktu itu. Ya mungkin tidak ada, akhirnya saya maju. Kan tidak ada yang bisa. Orang memandang saya. Ya tolong jenengan anu. Ya terpaksa saya rawat. Saya minta keponakan-keponakannya itu bantu saya. Darah ini sudah di baju semua. Darah ini. Wah, saya gini. Sampai baju itu sampai saya rendam tak bisa hilang. Saya buang akhirnya baju itu. Saya buang. Ya, misalnya nek perhitungan ganti kan dibuat. Nek perhitungan saya tidak akan ikhlas menolong orang kasihan. Apalagi yang meninggal ini tidak punya sana. Dia mualaf. Lain keluarganya semuanya yang lain itu masih agamanya yang lama. Cuma dia sendiri yang masuk Islam. Dengan kemauan dia sendiri. Gitu. Nah, seperti ini contohnya. Kalau mudin tidak diperhatikan, itu saya rasakan, ya Allah, gini mudin. Ada lagi contoh pengalaman teman. Teman itu dia waktu jadi mudin, nah, teman di Wonokromo, itu jenazahnya ini, mohon maaf, mudah-mudahan dipadangkan kuburnya. Jenazah ini darah juga tidak bisa berhenti, karena penyakit dalam. Kalau sudah penyakit dalam, liver pecah, ya misalnya liver atau empedunya pecah, itu rawan. Darahnya itu campur hitam. Ya waktu itu ya pengalaman saya waktu di Sidoarjo ngelayan ngerawat jenazah yang minta tolong sama saya, tidak ada lagi mudin. Waktu itu mudinnya tidak ada, pergi keluar gitu. Teman di Wonokromo juga gitu, cerita sama saya, kita di sini. Dia waktu silaturahim ke saya sih, cerita. Jadi kakinya tidak bisa ditekuk si jenazah ini, karena lamanya waktu dari rumah sakit keluarganya tidak langsung nekuk kakinya, gitu. Jadi nekuk kaki itu nekuk. Jadi sulit dia. Terus darah keluar. Akhirnya apa? Akhirnya sama teman ini ya, Wak Mudin ini. Saking jengkelnya dia, bukan jengkel kepada, karena jengkelnya situasi, bukan jengkel kepada yang mati, jengkel situasi keadaan. Teman ini ngomong, karena darah terus keluar, sampai habis kapas itu banyak sekali, tetap masih keluar. Jadi kain kafan itu sampai merah semua. Akhirnya dia jengkel. Nah ini tidak masuk akal, tidak masuk akal. Makanya jadi kalau kembali kepada ini, orang mati itu bisa merasakan dan bisa melihat siapa yang mandikan. Dibisi sama teman, telinganya yang mati itu. Pak, sampai nek ngini terus, sampai kalau begini terus, beratkan saya, tak tinggal sampean. Saking jengkelnya. Jadi jenazahnya diomong gitu, Pak, sampean kalau begini terus, masih beratkan saya, tak tinggal jenazah sampean. Apa yang terjadi? Berapa selang waktu darah ini berhenti. Berhenti sudah. Berhenti, tidak ngalir lagi darah ini. Terus kakinya ini bisa ditekuk. Tuh, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Kok bisa? Ini rahasia Allah. Makanya orang mati ini mistis. Orang mati ini mistis. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketebalan iman oleh Allah ketika mungkin suatu saat Allah manggil kita dalam keadaan husnul khotimah, tidak beratkan siapa-siapa. Bukan berarti orang yang beratkan siapa-siapa itu husnul khotimah, tidak berarti seperti itu, bukan seperti itu, bukan.
Ya gitu. Namanya orang kan. Ya, ya. Jadi para para orang-orang yang memahami keterangan masalah ini hati-hati ya, hati-hati. Sekali lagi, perhatikan nasib mudin. Bantu mereka, kalau mereka pedagang ya jangan sampai ketika sudah mau siap jualan harus segera dibantu. Minimal sangoni lah, diambilkan dari kas RT tah, diambilkan dari kas RW tah, sangoni yang pantas, yang layak. Yang gali kubur juga gitu. Surabaya ini tidak ada orang gali kubur gratis itu enggak. Kalau di desa masih gotong royong. Kalau di desa masih gotong royong, tapi kalau di kota sulit. Apalagi tukang galinya juga orang yang bekerja juga. Gitu kan? Kalau di desa mungkin masih gotong royong, gali orang banyak. Tapi kalau di kota, apalagi pemakaman umum yang besar-besar lebar-lebar di tengah kota itu, bayaran semua itu. Ya hak mereka, tapi ingat jangan sampai mempersulit keluarga si mayat. Sudah kesusahan dipersulit. Seperti itu kan? Nah, jangan sampai. Makanya harus ada kerjasama antara kampung, aparat kampung, RT, RW, ya. Kemudian siapa? Wak Mudin, kemudian pemakaman ini, yang ngurusi pemakaman ini harus dirawat. Sama dengan orang yang di makam-makam itu, yang bagian bersih-bersih pemakaman, kuburan itu, yang babat-babat sukut, perhatikan nasib mereka. Jangan kemudian diumbar. Kasihan. Coba katim babati sukut wong mati. Motongi pohon-pohon yang mungkin ganggu. Nah, kalau tidak ada mereka, masa kita aparati sulit. Masa ngenteni setahun sekali kerja bakti nang kuburan. Lebat di sana, hati alas gitu. Ya, tidak ada mereka sulit. Bantu mereka, nasib mereka perhatikan. Kemudian berikutnya terakhir, hukum tamassuhi di dalam mengusap bil kuburi dengan kuburan. Wadan takbiliha mengecup kuburan. Bagaimana hukumnya? Mengusap kuburan itu misalnya tanahnya diusap, atau batu nisannya diusap, atau ada yang ngecup batu nisannya misalnya. Hukumnya bagaimana? Nah, soal pertanyaan. Apa hukum tamassuhi di dalam mengusap bil kubur dengan pemakaman atau dengan kuburan? Wadan takbiliha mencium kuburan, dicium kuburannya. Dicium itu dikecup, takbil itu dikecup. Jim jawabannya. Nah, kita harus tahu ini. Jim jawabannya. Al hukmu fi dalika, hukum fi di dalam dalika masalah itu, ya, mengusap atau mencium kubur, mungkin kuburan ayahnya atau kuburan ibunya atau kuburan kakeknya atau kuburan gurunya atau kuburan sanak keluarganya, mungkin diusap juga. Orang mati tahu loh diusap itu, tahu deh. Iya. Ya, keterangannya kemarin kan seperti itu keterangannya. Itu ada hadisnya semua kan. Tahu, sekitarnya tahu, mendengar dan melihat. Sekitar hari Jumat kan keluar. Hadisnya kan jelas, ada hadisnya kan. Hukmu di dalam di dalam dalika permasalahan itu indah menurut aksaril kebanyakan ulama'i dari para ulama. Kebanyakan para ulama, hukumnya apa? Makruhun adalah makruh. Fakot saja. Makruh saja. Ini pendapat ulama. Ya, kebanyakan. Makruh. Bukan haram loh ya. Makruh kebanyakan ulama. Wadan kolat telah berkata ba'duhum sebagian para ulama,
Innahu sesungguhnya perbuatan tersebut mubahun adalah mubah, dibolehkan. Mubahun adalah mubah, dibolehkan. Wadan jaizun adalah boleh, sama, mubah, jaiz, sama pengertiannya, boleh. Lit tabaruki untuk tabaruk, untuk mengambil berkah. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan boleh tabarukan, ambil berkah. Walam yakul, dan tidak sama sekali berkata atau berkomentar. Wadan lam, tidak sama sekali yakul berkata, berkomentar, ahadun seseorang ulama itu. Seseorang ulama itu. Bitahrimihima, dengan haramnya, ya, bitahrimihima, dengan haramnya keduanya. Bitahrimihima, dengan haramnya mencium dan mengusap kuburan. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan, kebanyakan makruh, kebanyakan mengatakan, sebagian mengatakan boleh, dan tidak ada satupun mengatakan haram. Ya, ya. Sin, soal pertanyaan. Ma apa ad-dalilu dalil ala atas jawazi bolehnya dalika dari perbuatan tersebut. Apa dalilnya? Kan kita sering mendengar, mana dalilnya? Nah, ini disebutkan dalilnya. Jim, jawabannya. Li'annahu, karena sesungguhnya perkara tersebut, lam adalah tidak sama sekali yarid datang. Lam adalah tidak sama sekali yarid datang, tidak sama sekali datang. Fihi, di dalam perkara tersebut, ya, perkara mengusap, mencium, ya, makam tadi. Tidak terdapat apa? Tidak datang apa? Tidak datang, nah, lam tidak sama sekali yarid datang, nahyun, larangan. Mina, dari syari'i, yang menerapkan syariat. Siapa? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadanlah tidaklah koma tegak ad-dalilu, yang namanya dalil, ala atas al-man'i, larangan tersebut. Nah, kenapa kok tidak ada jelas dalil yang menyatakan itu haram, jelas-jelas haram? Mengapa tidak ada? Karena ada riwayat dari kalangan sahabat juga, pernah dilakukan sahabat. Pernah dilakukan sahabat-sahabat penting di zaman Nabi, bahkan yang dekat dengan Nabi. Ya. Di antaranya apa? Wadan kot sungguh. Wadan kot sungguh ruwiyah telah diriwayatkan. Wadan kot sungguh ruwiyah telah diriwayatkan, anna sesungguhnya Bilalan, sahabat Bilal. Anna sesungguhnya Bilalan, sahabat Bilal, Bilal bin Rabah ini, tukang adzannya Rasulullah. Tukang adzannya Rasulullah. Bilal, sahabat Bilal. Yang fenomenal itu kan. Bilal, siapa nggak tahu sahabat Bilal? Makanya ada istilah Bilalona masjid. Maksudnya jadi tukang adzan di masjid. Dari kata-kata Bilal. Sesungguhnya Bilalan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi darinya, lama ketika zarol, dia telah berziarah al-Mustafa, pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sudah wafat, sahabat Bilal ini mengunjungi, menziarahi makamnya Nabi Muhammad. Ja'ala, dia, ya, menjadikan
Ya bagi menangis. Sahabat Bilal menangis. Jala dia menjadikan ya bagi beliau menangis. Wadan yumarrigu. Beliau menempelkan khaddaihi yumarrigu. Beliau menempelkan khaddaihi kedua pipinya. Menggesek-gesekkan, tempel-tempelkan. Alal di atas kubri kuburan asyarif Kanjeng Rasul yang mulia. Ya. Kalau kita memang tidak mau ya tidak apa-apa. Ya. Kalau nggak mau seperti itu ya tidak apa-apa, karena ada ulama juga mengatakan makruh, tapi bukan haram. Tapi kalau kita misalnya ada orang yang seperti itu meniru Sayyidina Bilal, ya jangan disalahkan. Ini Sayyidina Bilal. Wadan anna sesungguhnya Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Sayyidina Abdullah dan ayahnya Sayyidina Umar. Karena adalah adanya beliau, Yadau beliau meletakkan yadahu tangannya al-yumna yang sebelah kanan alaihi di atas makam Nabi. Jadi ngalap barokah. Ini loh. Ya kan? Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar tangannya diletakkan di makam Nabi. Kecuali ziarah kubur, makamnya dikeloni, dirangkul gini, sampai tidur di situ. Jangan, ini suul adab, ya kan? Atau dibuat kursi seperti duduk, jangan. Apalagi sampai patokannya digawa mulih, buat kenang-kenangan. Waduh, repot iki. Karena saking cintanya patokannya digawa mulih. Loh. Yang repot mana patokane kayu digawa mulih kayak acang. Waduh. Naudzubillah, jangan sampai. Nah, siapa yang menceritakan ini? Dakara telah menceritakan dalika itu kejadian. Dakara telah menceritakan dalika itu kejadian. Al-Khatibu Ibnu Jumlah, Imam Khatib bin Jumlah. Nah, catatan kaki di bawah. Undur, ya, lihatlah atau perhatikan kitab namanya Al-Wafa'ul Wafa. Ada kitab namanya Al-Wafa'u Wafa'ul Wafa. Li Samhudi yang disusun oleh Imam Samhudi. Ya, semua itu kan ada kisahnya di situ. Ya. Cuma kita jarang kalau kita ziarah ngirim doa gitu. Tapi kalau ada orang yang seperti itu ya jangan ditegur kalau dia punya tahu alasannya apa. Ketabarukan, monggo silakan. Gitu. Misalnya makamnya Nabi, makamnya Rasul, ya. Makamnya para orang-orang soleh, tentu tidak ada salahnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruh, tapi sebagian yang mengatakan boleh. Bukan sunnah, boleh. Dengan alasan tabaruk, mengalap barokah. Nah, kemudian berikutnya, dan rawa telah meriwayatkan Ahmadu Imam Ahmad bin Hambal bisanadin hasanin dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Ya, kedudukan hadisnya hasan. Anil Muttalibi ibni Abdillah, anil dari Muttalib ibni bin Abdillahi ibni bin Hantob bin Hantob, qala beliau berkata, Akbala pernah menghadap
telah datang menghadap Marwanu ibnul Hakam, Marwan bin Hakam. Ya. Faida rajulun multazimul qabri atau multazimul qabri. Ya. Mendadak ada seseorang laki-laki multazimul qabri yang dia terbiasa datang atau terbiasa mengunjungi kubur. Ya. Jadi ini ada kisah dari Muttalib bin Abdillah bin Khattab yang menceritakan tentang kisah Marwan ibnul Hakam. Ya ini mungkin sama-sama ke kuburan Nabi, sama-sama ke kuburan Nabi, ziarah ke makam Madinah di Masjidin Nabawi. Ketika itu ya dia Marwan ini melihat ada orang yang sering melazimkan datang ke kuburan tersebut, makamnya Nabi. Akhirnya apa? Fa'akhadha bi raqabatihi. Ya, Sayyidina Marwan ini memegang bi raqabatihi dengan lehernya, memegang lehernya. Lehernya cengel ini, pegang. Cuma kemudian qala Sayyidina Marwan berkata, hal tadri ma tasna'u? Hal apakah tadri engkau mengetahui ma terhadap perkara atau perbuatan, ma terhadap perbuatan tasna'u yang sedang engkau kerjakan. Jadi dari belakang ini Sayyidina Marwan bin Hakam memegang leher orang tersebut, leher belakangnya dipegang. Ya. Jadi orang itu waktu itu sedang dekat dengan makam Nabi sambil megang makamnya Nabi. Gitu. Dari belakang Sayyidina Marwan datang memegang lehernya, ditanya, sampean itu tahu nggak yang sampean kerjakan itu apa? Ditanya dari belakang. Fa'aqbala alaihi rajulu. Nah, kemudian orang tadi itu fa'aqbala maka menghadapkan dirinya. Nah, bisa jadi ini menoleh gitu, menghadapkan dirinya alaihi atas Sayyidina Marwan, ar-rajulu orang tersebut yang lehernya dipegang tadi. Dan qala orang tersebut berkata. Nah, ditanya dia, terus ngomong, dan qala beliau orang tersebut berkata, "Na'am, iya. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Na'am, iya, saya tahu. Ini sesungguhnya aku," kata orang tersebut, "lam adalah tidak sama sekali aku mendatangi." Ya. Lam tidak sama sekali aku mendatangi al-hajaro sebuah batu. Wallabina dan sebuah bata. Aku ke sini ini bukan datang ke sebuah batu, bukan datang ke sebuah tumpukan bata. Orang tadi menjawab seperti itu. Kan jelas dia kan ziarah kan? Bukan datang ke apa? Bata atau batu kan? Wadan innama bahwasannya jitu aku telah mendatangi Rasulullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke sini itu bukan tujuan batu ini, bukan tujuan bata ini, tapi aku datang ke sini aku mendatangi baginda Nabi. Karena dia waktu itu ziarah ke makam ini di dalam makam Nabi ini. Ini di dalam kamar Nabi.
Kan makam Nabi itu di kamarnya, tempat kamarnya beliau tidur, tempat beliau dulu waktu hidup, makamnya Nabi. Cuma kemudian, ya, cuma kemudian kola berkatalah Al-Muttalib, Sayyidina Al-Muttalib yang menceritakan kejadian itu. Ya. Dalika itu ar-rajulu, laki-laki tersebut. Ya, ternyata laki-laki tersebut itu siapa? Yang ditanya tadi dan menjawab, saya ini datang ke makam ini bukan ke batu dan bukan ke bata, tapi saya datang ke makam Nabi. Saya datang menemui Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah. Ternyata siapa orang tersebut? Yang menjawab seperti itu, yang dipegang lehernya oleh Sayyidina Marwan, huwa dialah orang tersebut. Abu Ayyub adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Itu seorang sahabat Nabi. Ya, jawabannya benar. Dia datang ke pemakaman itu, ya, bukan makam tujuannya, tapi sohibul makam. Sama dengan kita ke kuburan, bukan ke kuburannya kita datang. Ke siapa? Sohibul makam. Siapa yang di situ? Kita kirim doa ke kuburan itu bukan kirim doa ke batu atau batu nisannya, bukan. Tapi tujuan kita sohibul makam. Nah, seperti itu. Sedikit lagi. Dan sahabat telah benar keterangan anil dari imam. Ahmad ibni Hambalin bin Hambal. Nah, ini kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Annahu, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal, su'ilah adalah beliau pernah ditanya. Imam Ahmad ini pernah ditanya. Dari takbili, mencium atau mengecup kubrin Nabi, kuburnya Nabi Muhammad SAW. Dan mimbarihi, mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana wahai Imam Ahmad hukumnya orang mencium kuburnya Nabi, mencium, mengecup mimbarnya Nabi? Faqala, maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, menjawab. Faqala, maka berkata, menjawab Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Jawabannya beliau. Ya. Jawaban beliau, la ba'sa bidzalik. La ba'sa, tidak mengapa. Tidak ada problem. La ba'sa, tidak mengapa atau tidak ada problem, tidak masalah bidzalika, dengan perbuatan tersebut. Tidak masalah, kata Imam Ahmad. La ba'sa bidzalik. Jadi tidak ada masalah bidzalika dengan perbuatan itu. Nah, ini diterangkan oleh Dzakarahu, telah menerangkannya kisah tersebut As-Samhudiyu, Imam Samhudi, fi khulasotil wafa, di dalam kitab Khulasotil Wafa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ngalap barokah di situ. Apakah salah? Enggak salah. Gitu. Ya, ngalap barokah seperti itu. Nah, makanya ada sebuah keterangan dalam kitab Minhatul Ilah. Ada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau ini pernah lewat ala maqbaratin, suatu pemakaman. Wasaqatat min lihyatihi sya'rotani. Ada dua rambut jenggotnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq
rambut jenggotnya ini 2 helai jatuh ke suatu pemakaman. Akhirnya apa? Orang-orang kampung diberikan isyarah. Farafa Allahul adaba an ahliya ilal abad. Allah mengangkat penghuni kubur tersebut jadi siksa. Ya kan? Jadi kalau kisah-kisah seperti itu, tabaruk seperti itu banyak, kisah seperti itu banyak. Ya, tergantung kita kadang-kadang ada yang percaya, ada yang tidak. Gitu kan? Ya sama dengan jubahnya Nabi dibuat untuk kain kafannya ibunya Sayyidina Ali. Ya kan pernah saya bahas kan sudah hatam pembahasan itu kan. Jubah. Harapannya Nabi mudah-mudahan orang ini, ibu bibi ini, istri dari Abu Thalib ini dijauhkan dari siksa kubur. Kan sudah dibahas. Nah, terakhir ini, fa'ulima maka diketahui, fa'ulima maka telah diketahui, andahu sesungguhnya perkara tersebut ya. Lam adalah tidak sama sekali yakul mengatakan. Lam adalah tidak sama sekali yakul mengatakan ahadun seseorang. Min dari a'immatil muslimina. A'immatil imam-imamnya muslimina, kaum muslimin. Ditahrimi dengan pengharuman, ditahrimi dengan pengharuman takbilil kuburi, ditahrimi dengan pengharuman takbili mencium kuburan, watamasuhi dan mengusap dia dengan kuburan. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan haram. Ya. Fadlan lebih-lebih anis syirki, ya, menganggap dari syirki, perbuatan syirik, wal dan kufri, kekufuran. Lebih-lebih tidak mengatakan itu syirik, tidak mengatakan itu kufur. Ya, cuma kita juga harus punya adab tata krama. Ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, bukan makruh, ya, tapi kita kemudian jangan sembrono sampai benda yang di kuburan dibawa pulang, ya kan? Batunya dibawa pulang, jangan, ya. Atau sesuatu yang di kuburan dibawa pulang, jangan. Haram itu haram. Sama dengan ngambil haknya, walaupun itu orangnya menurut kita kan alamnya mati, mereka hidup di alam barzah, mati menurut kita di alam dunia, ya jangan diambil. Apalagi tanahnya dikeruk, dibuat uruk omah, waduh repot, jangan, haram, tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Itu adab, ya. Adab tata krama kita ziarah, misalnya kita nyentuh biasa saja. Kalau misalnya makamnya itu makam keluarga orang tua kita, ya Allah, ibu saya, bapak saya waktu saya hidup dulu mungkin saya punya salah, ya kita doakan mereka, sentuh-sentuh biasa, jangan terlalu berlebihan. Silakan nyentuh tapi biasa, jangan berlebihan. Sampai diuyek-uyek-uyeknya jangan, itu keterlaluan, itu berlebihan, jangan, biasa saja. Kalau nyentuh biasa, karena tidak ada ulama yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makruh saja, itu kan, kebanyakan memang mengatakan makruh. Tapi kalau dilihat dari ceritanya sahabat tadi pun banyak, sahabat Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Bilal, itu menyentuh makam Nabi. Nah, wadan innama bahwasanya ikhtalafu, mereka para ulama berbeda pandangan dalam hukum. Nah, wadan innama bahwasanya ikhtalafu, mereka para ulama berbeda pandangan hukum di dalam karohati makruhnya dalika itu perbuatan. Ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah.
Wa dan man, ya. Wa dan man barang siapa za'ama yang menganggap atau berprasangka khilafa menyalahi qaulihim ucapan mereka, wa dan hakama menghukumi ala atas man orang yaf'alu yang melakukan dalika itu perbuatan mengusap dan mencium kubur. Jadi kalau ada orang yang menganggap hal tersebut menyalahi ungkapan mereka atau menghukumi atas orang yang melakukan itu, min dari awamil muslimina, min dari awamil orang-orang awam muslimina dari kaum muslimin, bisyirki dengan perbuatan syirik, fa'alihi maka wajib atas dirinya, fa'alihi maka wajib atas dirinya ad-dalilu mengemukakan dalil. Larangannya sampai di mana? Dalilnya mana? Nah itu harus dia menunjukkan dalilnya, pengharumannya. Ala atas dakwahu pengakuannya. Ya, jadi bijaknya bagaimana bijaknya? Bijaknya kalau kita memang tidak mau mengikuti pendapat ulama yang memakruhkan, silakan. Ya tidak usah diusap, tidak usah dicium. Kalau ada kita memakai pendapat orang yang seperti sahabat Bilal, seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan tidak masalah mencium, mengusap kuburan dengan catatan bukan tujuan untuk meminta kepada kuburan, hanya mencari berkah, ya tidak masalah. Ya silakan kita lakukan, tergantung kita masing-masing. Nah seperti itu. Tapi intinya tidak ada keterangan yang qot'i menyatakan itu haram, gitu kan? Tidak ada keterangan qot'i yang pasti menyatakan itu haram. Ya, jadi perlu kita pahami masalah itu. Nah, mengenai masalah kubur itu ya saya sampaikan ya sebagai penutup, berat, makam itu berat. Orang kalau sudah mati itu berat. Kita perlu mendoakan orang yang mati itu sangat berat. Insya Allah dalam pembahasan nanti kenapa ada istilah orang kirim doa kepada orang mati 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, haulnya. Nah, itu insya Allah dalam pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.